Halo semuanya, Highlex29 di sini dan kali ini kita akan mereview film My Bossy Girl. My Bossy Girl adalah film bergenre romantis komedi yang dirilis pada 4 Desember 2019 dengan dibintangi oleh Lee Elijah dan Ji Il-ju sebagai pemeran utamanya. Mengisahkan tentang kisah cinta seorang pemanah disabilitas bernama Gang Hye-jin pada pemuda yang berasal dari jurusan teknik yaitu Han Hui-so. Awal pertemuan mereka adalah ketika kontroler kursi roda Hye-jin tiba-tiba rusak hingga menabrak tenda reparasi yang dibangun anak jurusan teknik. Hui-so kebetulan ada di dalam sana dan kemudian membantunya. Hye-jin senang saat kursi rodanya berfungsi kembali dan hendak ingin membayar berapa ongkos reparasi tersebut. Namun Hui-so menolak dan berkata bahwa itu gratis. Tetapi karena Hye-jin tidak ingin hutang budi, maka dia berniat mentraktir Hui-so. Hui-so pun mengajak Hye-jin menuju restoran favoritnya. Sampai di sana, Hye-jin terkejut ketika melihat bahwa restorannya berada di atas dan mengharuskannya untuk melewati anak tangga yang banyak. Karena itulah, kemudian Hui-so memutuskan untuk menggendongnya. Keduanya memakan hidangan yang mereka pesan dan Hye-jin terkagum dengan rasa yang begitu enak. Selesai dengan hal itu, Hui-so kembali menggendong Hye-jin untuk menuruni tangga. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika sampai di bawah. Kursi roda Hye-jin hilang entah kemana. Merasa bersalah atas hal itu, Hui-so memberikan kartu mahasiswa sebagai jaminan pada Hye-jin. Namun sudah seminggu lamanya, Hui-so masih belum menghubungi dan memberi kabar. Hal itu membuat ayah Hye-jin geram dan menyesal kenapa tidak lapor polisi saja waktu itu. Sedangkan Hui-so sempat bingung bagaimana ia mengganti kursi roda yang hilang itu. Dia mencoba meminjam uang pada temannya, tetapi temannya justru menyuruh Hui-so agar membuat kursi roda sendiri. Temannya itu mengingatkan bahwa kita sebagai mahasiswa jurusan teknik bisa mendapatkan apa saja dengan hasil kita, kecuali pacar. Termotivasi dengan itu, Hui-so kemudian pulang ke rumahnya. Sepertinya ia akan membuat kursi roda versinya sendiri dengan barang-barang tak terpakai. Saat Hui-so datang dengan kursi roda buatannya, Hye-jin merasa senang dan mencobanya. Banyak sekali hal baru yang hanya dia temui di kursi roda buatan Hui-so dan tidak ia temui di kursi roda pada umumnya. Setelah itu, Hye-jin dan teman-temannya mengajak Hui-so untuk pergi minum. Karena ini adalah yang pertama kali bagi Hui-so, akhirnya Hui-so mabuk dan Hye-jin harus mengantarkannya pulang. Hye-jin kemudian bertemu dengan ibu Hui-so. Dia mengatakan bahwa Hye-jin adalah teman pertama yang mengantarkan Hui-so pulang dalam keadaan mabuk seperti ini. Beralih ke scene berikutnya di mana teman Hui-so yang bernama Changkil tengah mencoba robot buatannya yang baru. Dia meminta tolong juniornya untuk mengetes robot itu. Tak lama kemudian, teman lainnya bernama Yong-tae datang untuk memberitahu bahwa akan ada kompetisi. Mereka akan melawan tim dari departemen elektronik. Hui-so kemudian mengajak Hye-jin untuk ikut. Tak disangka, adanya Hye-jin sangat membantu dan membuat tim mereka menang. Ketika hari mulai malam, mereka merayakan kemenangan mereka dengan makan dan minum bersama. Di bawah taburan bintang, Hye-jin dan Hui-so saling bercerita. Hye-jin menceritakan bagaimana ia bisa menjadi seorang pemanah. Alasan dibalik itu, ternyata Hye-jin ingin bisa bebas layaknya busur panah yang melesat jauh. Kemudian Hye-jin bertanya pada Hui-so kenapa pemuda itu begitu menyukai robot. Hui-so pun menjawab bahwa dia menyukai robot karena robot dapat mempermudah hidup manusia, dan mereka lalu melanjutkan cerita mereka. Tanpa disadari oleh mereka, ternyata teman-teman mereka memasang kamera CCTV yang digunakan untuk mengawasi mereka. Seiring berjalannya waktu, Hui-so dan Hye-jin dekat dan semakin akrab. Itu tak lain karena mereka memang sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, adik Hye-jin meminta izin pada ayahnya untuk berpartisipasi dalam pertukaran pelajar. Namun ayahnya melarang hal itu, karena ia diharuskan di rumah saja untuk mengurus kakaknya yang disabilitas. Ayahnya mencoba memujuknya agar bersabar karena sebentar lagi Hye-jin tidak akan merepotkan hidup keduanya lagi. Ternyata, ayahnya itu sudah merencanakan perjodohan untuk Hye-jin. Hye-jin dijodohkan dengan anak dari teman kerjanya.
Namun Hyejin menolak. Ia kemudian pergi ke tempat Hwiso untuk menghabiskan waktu bersamanya sejenak. Berganti adegan lain di mana Yongtae dan Hana pulang dari acara kencan mereka. Di jalan mereka bertemu dengan laki-laki asing yang ternyata begitu menyukai Hana. Mereka terlibat pertengkaran hingga Hana jatuh karena laki-laki itu mendorongnya. Melihat itu, Yongtae yang tidak terima kemudian memukulnya dengan keras. Hyejin sempat menemui ibunya untuk menghabiskan waktu bersama. Dia mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama ibu saja. Tetapi ibunya itu menolak. Ibunya malah menyarankan agar Hyejin pindah dan menyewa rumah sendiri. Beralih ke scene di mana Yongchul, teman Hyejin, harus dilarikan ke rumah sakit karena kram otot. Hwiso yang kebetulan ada di situ dan melihatnya, kemudian disuruh untuk menggantikan menyetir mobil. Tapi di situ Hwiso justru malah beralasan dan mencoba untuk menghindar. Usut punya usut, ternyata Hwiso punya trauma dalam hal menyetir. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk belajar menyetir demi Hyejin. Karena sibuk berlatih mengemudi, panggilan dari Hyejin pun sempat ia lewatkan. Padahal Hyejin ingin menyampaikan berita bagus bahwa ia menang. Tapi kemudian tak lama, Hwiso datang dengan mobil bututnya. Hyejin tidak masalah dengan itu dan tetap menyukainya. Di dalam mobil, Hyejin yang tadinya tertidur tiba-tiba berteriak karena dia bermimpi buruk. Mimpi buruknya itu berkaitan dengan masa kelamnya yang tertabrak mobil hingga membuat kakinya tidak bisa berjalan. Hwiso tidak pernah bertanya soal itu karena ia tahu butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka yang dalam. Kita bahkan tidak boleh membuka plester sebelum lukanya benar-benar sembuh. Keduanya terlena dengan obrolan asik mereka hingga tidak menyadari jika ada mobil yang menyalip mereka. Hwiso panik dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Hwiso hanya mengalami gangguan panik. Walau begitu, entah kenapa Hyejin terus meminta maaf dan merasa bersalah. Ayah Hyejin kemudian datang dan memarahinya karena ia masih saja bergaul dengan Hwiso. Sebenarnya, Hyejin muak diatur dan ia ingin mengatakan bahwa ia bisa mengurus dirinya sendiri. Ternyata, perbincangan Hyejin dengan ayahnya itu didengar oleh Hwiso. Hwiso kemudian memutuskan untuk memberitahu Hyejin dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh bertemu lagi. Karena itu, Hyejin jadi tidak fokus dalam berlatih panahan hingga temannya pun datang dan mencoba menghiburnya. Setelah mendapatkan nasihat, Hyejin memutuskan untuk menyibukkan diri dengan berlatih hingga hari di mana seleksi nasional diadakan pun tiba. Teman-teman Hwiso mengunjungi Hwiso dan mengajaknya untuk menonton Hyejin. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, kemudian Hwiso pun tancap gas dan segera menuju ke tempat seleksi. Saat Hyejin tidak fokus pada pertandingannya, rombongan Hwiso sedang dalam perjalanan. Saat Hwiso dan yang lain sampai di sana, ia menemui Hyejin dan mengatakan bahwa ia ingin bisa selalu ada untuk Hyejin saat Hyejin membutuhkannya. Dia memberikan gantungan kunci robot miliknya pada Hyejin yang tak disangka mengantarkan Hyejin pada kemenangannya dan berhasil bergabung dengan tim nasional. Hwiso memberikan kejutan pada Hyejin berupa banner besar dengan gambar dirinya yang sedang memanah. Kebahagiaan itu ditutup dengan scene di mana Hyejin dan Hwiso makan bersama teman-temannya di restoran favorit mereka, dan film pun selesai sampai di situ. Untuk ukuran film romantis komedi, sebenarnya film ini tak cukup membuat kita puas dengan adegan romantis yang tersaji. Selain itu pula, lelucon yang digambarkan melalui visual pun kurang membuat kita tertawa lepas karena humornya sangat lemah. Tapi tidak bisa berharap banyak juga, karena memang pada dasarnya film ini adalah tontonan ringan dan santai, dengan konflik yang tak begitu rumit pula. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak hingga video ini selesai. Sampai ketemu di review film berikutnya.